Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihhu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Faqala Allah fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di siang ini kita berjumpa kembali dalam channel UIM. Dan kita berjumpa atas karunia Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan sehingga hari ini kita masih bisa bertatap muka dengan online ya, melalui channel YouTube. Ya, ini tentu sebuah karunia Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita diberikan kesehatan oleh Allah, kita diberikan kenikmatan iman dan Islam dan kenikmatan yang lainnya yang kalau kita hitung maka niscaya kita tidak sanggup untuk menghitung kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atas keluarganya, atas sahabat-sahabatnya, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita semuanya mudah-mudahan ya umat Rasulullah SAW yang senantiasa berusaha istiqomah menjalankan apa yang dicontohkan Rasulullah SAW. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah, bagaimana Rasulullah SAW mengatakan, "Idan matal insan in qata'a amaluhu illa min salati." Ketika seseorang itu meninggal, maka Rasulullah SAW akan terputus seluruh amalnya illa min salasati, ya, kecuali 3 hal atau 3 perkara. Yang pertama kata Rasulullah SAW yaitu illa min shadaqatin jariyatin. Yang pertama adalah shadaqah jariyah, shadaqah yang amal soleh yang kita lakukan ketika kita dalam kehidupan ini. Banyak amal-amal yang kita kumpulkan, yang kita laksanakan, dan mudah-mudahan itu menjadi amal-amal sedekah jariyah yang nanti bisa bermanfaat pada hari akhir nanti. Yang kedua, al-ilmi yuntafa'u bihi. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu yang kita pelajari, terus kemudian kita amalkan, kita ajarkan, maka itu bisa jadi ilmu yang bermanfaat yang akan memberikan pertolongan pada hari kiamat nanti. Atau waladin sholihin yad'una lahu. Atau yang ketiga adalah anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Maka sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengupas sedikit terkait dengan makna daripada ya yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awaladin sholihin yad'una lahu. Ya, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita tahu bahwa anak adalah investasi kita. Anak adalah investasi akhirat kita. Anak adalah modal kita untuk akhirat nanti. Kalau kita mendidiknya dengan baik, dia akan menjadi investasi yang baik kita di akhirat nanti. Tapi kalau kita mendidiknya tidak baik, maka dia akan menjadi asbab, ya, akan menjadi sebab nanti kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam nerakanya. Jadi anak ini adalah faktor penting, ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang diberikan anak, maka didiklah mereka sebaik mungkin agar menjadi aset pada hari akhirat nanti. Jadi anak ini adalah anak yang soleh, anak yang soleha, yang kemudian mendoakan kedua orang tuanya. Dengan doa-doa dari anak-anak soleha ini, kemudian kita ya akan berharap mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin menghasilkan anak-anak soleh, setidaknya ada 3 hal yang menurut saya harus dilakukan oleh seorang ayah atau seorang ibu atau orang tua. Yang pertama, harus memberikan pendidikan atau memberikan ilmu yang baik kepada anak-anaknya. Ya.
Anak harus dibekali ilmu, terutama ilmu agama, terutama ilmu syar'i, yang memang dengan itu dia akan bisa menolong dirinya dan akan bisa menolong kedua orang tuanya. Tidak peduli berapa banyak yang harus biaya yang harus kita keluarkan sampai anak itu menjadi faqih terhadap agama. Tidak peduli berapa banyak uang yang harus kita keluarkan sampai kemudian dia bisa memahami terkait dengan agamanya. Karena anak yang kita berikan ilmu, maka dia menjadi pelanjut kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Anak yang kita berikan ilmu, dia bisa melanjutkan sujud dan ruku kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak yang kita akan berikan ilmu, dia akan melanjutkan estafet perjuangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan banyak uang atau nominal yang kita keluarkan untuk anak-anak kita dalam menempuh pendidikannya, maka itu juga nanti akan sebanding dengan apa yang kita dapatkan di akhirat nanti. Cuma yang salah sekarang, sahabat UIN, yang salah ini, orang tua hari ini mereka lebih fokus membangun rumahnya sebagus mungkin, membangun rumahnya semewah mungkin, terus kemudian membeli kendaraan yang bagus, yang mewah, tetapi mereka lupa untuk menganggarkan dana untuk pendidikan anaknya. Bila perlu anaknya sampai kuliah ke luar negeri, mencari ilmu di universitas-universitas di luar negeri yang memang keilmuannya dalam, keilmuannya bagus, maka berapapun biayanya harus kita keluarkan. Dan kita perlu mencontoh kepada Muhammad Idris atau Imam Syafi'i, di mana beliau mencari ilmu itu bukan hanya di dalam negeri, tetapi kemudian sampai ke luar negeri. Muhammad Idris atau Muhammad Syafi'i kecil belajar di Mekah, dengan para ulama, yang banyak. Setelah selesai, kemudian dia berangkat ke Madinah belajar dengan Imam Malik. Dan yang terakhir dia pergi ke Baghdad belajar dengan salah satu muridnya Imam Abu Hanifah. Artinya keilmuannya dalam, keilmuannya hebat, keilmuannya secara mendalam. Maka wajar kalau kemudian Imam Syafi'i itu menjadi salah satu ulama imam mazhab yang hari ini menjadi rujukan umat Islam. Jadi berapapun biaya yang harus kita keluarkan untuk menjadi anak-anak kita ini faqih terhadap din, menjadikan anak-anak kita ini ilmunya mendalam terhadap agama, maka ini adalah salah satu yang harus kita lakukan untuk mendapatkan anak-anak yang soleh yang nanti akan mendoakan kita semuanya, menjadi investasi kita di akhirat nanti. Yang kedua yang harus kita lakukan ketika kita ingin mendapatkan anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah, yang kedua, tempatkan anak-anak kita itu pada bi'ah, pada lingkungan yang baik. Hari ini dengan zaman modern, zaman teknologi yang begitu dahsyat menghantam umat Islam, salah satu dampak yang dirasakan oleh orang tua, orang tua Muslim hari ini, betapa banyak anak-anak kecil hari ini, anak-anak yang memang seusianya harusnya belajar, kemudian mereka kecanduan dengan game online, kecanduan dengan gadget, kecanduan dengan handphone, dengan game yang ada di handphone, dan mereka tidak mendapatkan pendidikan yang baik. Maka hari ini tugas orang tua adalah menempatkan anak-anak kita ini pada satu bi'ah, satu lingkungan yang baik, yang mendukung, yang mengkondisikan anak-anak untuk menjadi soleh dan menjadi solehah. Dan kalau saya cermati hari ini, kelihatannya sistem pendidikan yang paling baik untuk anak-anak sehingga mendapatkan bi'ah, lingkungan yang baik adalah sistem pendidikan di pondok pesantren. Mereka diajarkan untuk sujud, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka diajarkan untuk bangun, untuk melaksanakan qiyamul lail. Mereka diajarkan untuk tilawatul Quran. Mereka diajarkan untuk menghafal Quran. Untuk diajarkan dengan perbuatan-perbuatan, dengan amal-amalan yang mendekatkan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bi'ah yang sangat baik. Lingkungan yang sangat baik, lingkungan yang sangat kondusif untuk anak-anak mendapatkan ilmu, untuk mendapatkan pembiasaan diri dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala.
Jadi ini penting, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, sahabat gue yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kelihatannya sistem pendidikan hari ini yang paling baik, model yang paling baik untuk pendidikan anak-anak di model sekolah atau pendidikan dasar ini adalah pondok pesantren. Ya, meskipun tidak menjamin kemudian anak-anak yang di pondok pesantren itu soleh, tapi kita sudah berupaya maksimal untuk mengkondisikan anak-anak kita ini menjadi soleh dan solehah, menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang bisa beribadah tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba-hamba yang nantinya meneruskan kita untuk bertauhid kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, untuk sujud dan ruku kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk nanti berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini yang kedua, ya. Selain memberikan ilmu kepada mereka, kepada anak-anak kita semuanya, ya, pendidikan ilmu terutama ilmu din, ilmu syar'i kepada mereka. Yang kedua adalah membiasakan diri atau mencarikan bi'ah, lingkungan yang baik buat anak-anak kita semuanya, agar nanti, ya, ketika dasarnya sudah baik, ya, mereka mendapatkan pendidikan yang baik, bi'ah yang baik, maka insya Allah kita berharap mereka menjadi orang-orang yang soleh dan solehah. Yang ketiga yang harus dilakukan orang tua ketika ingin mendapatkan anak-anak soleh, ya, waladin solehin yar'una lahu, ya, anak-anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Yang ketiga adalah memberikan atau menularkan ruh semangat perjuangan kepada anak-anak kita semuanya. Tidak hanya pendidikan, tidak hanya bi'ah, tidak hanya lingkungan, tapi kemudian yang ketiga adalah memberikan ruh kepada anak-anak kita. Ruhnya itu adalah ruh perjuangan. Ya. Karena tidak sedikit hari ini, kemudian banyak lulusan pondok pesantren, ruhnya perjuangannya tidak ada, kemudian mereka enggan untuk iqamatuddin. Mereka enggan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka enggan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dari mana anak-anak kita ini mendapatkan ruh, ya, perjuangan, ya, ruh untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala? Maka pintu yang tepat yang masuk kepada mereka untuk mereka mendapatkan ruh perjuangan itu adalah dari orang tuanya. Ya. Kalau kita lihat misalkan, ya, bagaimana mengajarkan anak kecil untuk terbiasa sholat di masjid, sholat berjamaah di masjid. Maka salah satu yang harus dilakukan orang tuanya, ayahnya, abinya, harus membawa anak tersebut, ya, sholat berjamaah di masjid. Maka akan terbiasa. Ketika abinya membiasakan diri membawa anaknya untuk sholat berjamaah di masjid, maka akan langsung, ya, ada ruh yang ditularkan dari orang tuanya atau abinya itu kepada anaknya, dan anaknya akan mempunyai ruh bahwa sholat itu untuk laki-laki adalah berjamaah di masjid. Ya. Jadi ruh orang tua ini penting. Ya. Kalau kita ingin menjadikan anak-anak kita ini seorang pejuang, hari ini kita ingin menjadikan anak-anak kita ini menjadi kader-kader dakwah, maka hari ini, ya, kita harus menularkan ruh, ya, ruh perjuangan yang kita hari ini lakukan kepada anak-anak kita. Ya. Kalau abinya, kalau bapaknya tidak menularkan ruh perjuangan itu, mustahil anaknya akan memiliki ruh tersebut, ya. Sehingga hari ini banyaklah misalkan, ya, orang tuanya misalkan tidak berjamaah di masjid sholatnya, tapi kemudian menyuruh anaknya untuk berjamaah sholat di masjid, maka anak tidak mendapatkan ruh dari orang tuanya, ya, tidak mendapatkan contoh yang baik daripada orang tuanya, maka bisa jadi anaknya tidak akan mengikuti seruan dari orang tuanya. Jadi yang ketiga itu adalah tugas orang tua, selain memberikan ilmu kepada anaknya, menyiapkan bi'ah, lingkungan yang baik kepada anaknya. Yang ketiga itu adalah memberikan ruh semangat perjuangan kepada anaknya. Ya. Sehingga harapan kita dengan ilmu ada, dengan pembiasaan lingkungan yang baik dan ruh perjuangan yang ada dalam diri anak-anak kita, maka insya Allah anak kita ini menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Itu harapannya, ya. Jadi kita sebagai orang tua itu yang harus kita persiapkan, ya. Jadi misalkan untuk pendidikannya siapin hari ini, ya, siapin untuk anggaran dana untuk pendidikan anak-anak kita itu, siapin anggaran yang tidak terbatas, unlimited,
ya, unlimited untuk pendidikan anak kita. Untuk pendidikan anak apapun kita berikan, ya, berapapun biayanya kita anggarkan, karena memang kita ingin mendapatkan kader-kader anak-anak yang memang soleh dan soleha. Kemudian pembiasaan yang baik, ya, masukkan ke pondok, anak-anak masukkan ke pondok, ya. Meskipun secara kejiwaan mungkin uminya berat melepas anaknya untuk pendidikan di pondok, ya, tapi itu insya Allah akan lebih baik dibandingkan dia di rumah dan tidak mendapatkan lingkungan yang baik. Ya. Dia di rumah kerjaannya main handphone, kerjaannya main game, tidak ada hari tanpa main game. Justru itu akan memberikan madharat yang sangat besar terhadap anak-anak kita. Ya, jadi orang tua sedih anaknya dalam pergi jauh, ya, pergi pendidikan tidak masalah, hanya bertahan beberapa tahun saja. Ya, sebagaimana uminya Imam Syafi'i melepas Imam Syafi'i untuk belajar, ya, ke Madinah dengan Imam Malik, terus kemudian ke Baghdad, ke Irak dengan muridnya daripada Imam Abu Hanifah. Ya, dilepaskan dan hasilnya kemudian bisa kita nikmati semuanya, seorang alim, ya, seorang mujtahid, seorang imam mazhab yang hari ini menjadikan rujukan umat Islam semuanya. Dan yang ketiga itu adalah memberikan ruh perjuangan, ya. Jadikan anak-anak kita ini adalah aset-aset terbaik kita semuanya. Jadikan anak-anak kita ini aset-aset terbaik bangsa, dan jadikan anak-anak kita ini aset-aset terbaik untuk kita di akhirat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.